Lihat ini, oke? Bukan rahasia lagi kalau wanita Eropa telah menjadi target utama pria-pria bernafsu dari budaya dunia ketiga yang terbelakang dan primitif. Ya, itu bukan rahasia. Saya sudah menunjukkan ratusan video kepada kalian. Saya mungkin juga akan menunjukkan beberapa video kepada kalian hari ini. Jadi, lihatlah ini. Wanita Perancis ini, lihatlah, adalah target utama yang sempurna di Eropa modern saat ini yang dibanjiri oleh pria-pria yang jarang sekali melihat wanita. Jadi dia mengalami kekerasan seksual oleh seorang migran asal Tunisia. Dan saat diskusi di televisi, dia mengatakan bahwa bahaya utama bagi wanita di Prancis berasal dari pria imigran kulit hitam, Afrika, dan Arab. Tebak apa yang terjadi padanya? Dia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dengan masa percobaan. Jadi, untungnya dia tidak masuk penjara, tapi itu akan tercatat di catatannya dan dia didenda 3.000 euro. Tapi dia mengajukan banding atas hukuman itu. Dan kemarin dia memohon kepada semua orang untuk membelanya karena putusan seharusnya keluar. Jadi untungnya kemarin putusannya keluar. Ini dia. Halo untuk semua teman-teman Eropa dan Amerika saya. Saya baru saja berbicara di telepon dengan pengacara saya dan putusannya adalah hukuman penjara telah dibatalkan. Namun, saya masih dijatuhi hukuman denda. Tapi saya akan menceritakan semuanya kepada kalian. Bagi kalian yang mungkin belum tahu, saya menghadapi hukuman penjara 4 bulan tanpa penangguhan karena menyatakan bahwa ancaman utama bagi perempuan di Prancis berasal dari pria imigran kulit hitam dan Arab. Dan saya dituntut karena kata-kata ini, meskipun saya sendiri adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang migran asal Tunisia pada tahun 2022. Apa yang begitu mengejutkan dari apa yang dia katakan? Ya, saya punya banyak video seperti ini. Internet penuh dengan hal seperti ini. Lihatlah ini. Ini yang lain. Ini seorang wanita Jerman, oke? Ngomong-ngomong, ini tidak hanya terbatas di Prancis atau Paris. Paris itu kumuh. Ini terjadi di mana-mana. Dengarkan wanita Jerman ini. Dia menangis. Kemarin saya berjalan-jalan di taman, tempat saya hampir setiap hari berjalan, dan saya melihat seorang pria yang sangat mencolok, tapi dia cukup jauh. Seorang pria. Jelas bukan pria Jerman. Saya sama sekali tidak berpikir apa-apa, karena hari ini dia hanya mencolok secara penampilan saja, karena dia memakai topi ungu yang sangat mencolok, dan di jalanan juga banyak orang, jadi saya sama sekali tidak berpikir apa-apa. Saya terus saja berjalan, mendengarkan musik saya. Sudah berjalan cukup jauh, mungkin sekitar 500 meter, tiba-tiba dia berdiri di samping saya. Jadi, tiba-tiba dia ada di samping saya, dan kami terus berjalan. Lalu dia menyapa saya, kami ngobrol sedikit, dan dia bilang, "Wah, kamu punya you yang kuat." Punya kaki yang kuat. Sebagai pelatih, saya bekerja di gym di sekitar sini. Dan kemudian saya bertanya lagi, di gym mana? Dia bilang, iya benar. Dan kami terus ngobrol sepanjang waktu, dan itu sangat menyenangkan. Itu berlangsung sekitar 5-10 menit. Dia bercerita padaku bahwa dia entah bagaimana melakukan foot flex massage. Foot flex. Biar aku pijat paha besarmu, ya? Katanya dia kadang melakukan itu di gym dan itu benar-benar luar biasa, aku juga nggak tahu. Di taman ini ada banyak sekali anak-anak dan banyak sekali orang, juga banyak remaja sendirian, entah kenapa dia nggak pernah memikirkan hal itu, dan entah bagaimana kami terus ngobrol, lalu tiba-tiba dia berhenti berjalan. Aku sudah nggak begitu ingat lagi bagaimana tepatnya, tapi dia memegang pergelangan kakiku, dan Dia bilang, ya, kamu punya pergelangan kaki yang kuat. Nggak tahu juga, tapi di sini apa yang aku rasakan darimu? Nggak tahu, mau aku cek. Sampai saat itu, kita sudah ngobrol setidaknya 10 menit, dan aku sama sekali nggak sadar dengan situasi ini. Aku cuma mau bersikap baik dan sopan. AB. Aku sudah melihat begitu banyak video seperti ini, di mana para wanita hanya tersenyum dan tertawa, lalu terus berbicara, karena mereka tidak mau memancing pria-pria mesum itu. Kamu tahu kenapa mereka tidak mau memancing? Sebenarnya aku punya video lain, akan aku tunjukkan padamu. Benar-benar sama sekali tidak menyangka dengan apa yang kemudian terjadi. Aku malah berpikir dia ingin menawarkan jasanya padaku dan kemudian meminta uang sebagai imbalan. Aku punya sedikit latar belakang di bidang penjualan, jadi sangat wajar untuk berbicara dengan orang-orang di jalan dan sebagainya. Dia hanya sekali membicarakan bisnis atau jasanya. Dia mengira bahwa dia adalah salah satu dari para sales yang suka mengganggu itu. Kamu tahu, ketika kamu pergi ke pusat perbelanjaan atau semacamnya, dan ada para sales yang suka mengganggu itu, aku sama sekali tidak pernah menatap mata mereka. Karena aku berpikir, ya Tuhan, tolong jangan lihat aku, tolong jangan lihat aku. Aku pura-pura sedang menelpon, karena, hey bro, apa kabar? Enggak, aku sibuk, maaf, lagi ditelepon. Jadi dia mengira dia adalah salah satu dari orang-orang yang menawarkan pijat kaki itu. Benar-benar, sebenarnya aku belum pernah melihat video ini sebelumnya.
Jadi aku tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Dia menekan-nekan kaki dan sepertinya ingin memijatnya. Lalu tiba-tiba dia... Tiba-tiba dia ereksi. Dia memegang pergelangan kakinya dan tiba-tiba ups. Dan ingin memijatnya, tiba-tiba dia ereksi, dan saat itu juga aku berpikir, apa yang terjadi ya Tuhan? Maaf sekali. Jadi dia bilang, lihat trik mereka ya. Dan dia bilang, aku pemijat kaki profesional dan biarkan aku memegang pergelangan kakimu. Dia memegang pergelangan kakinya dan jelas itu adalah fetisnya. Lalu dia seperti dia membiarkan dia melakukan itu. Dan tiba-tiba dia melihat alat vitalnya sedang berdiri menegak ke arahnya. Kita perlu melatih para wanita kita. Kita perlu melatih anak perempuan kita. Kita perlu melatih anak-anak kita. Orang Eropa, orang kulit putih sedang dimanfaatkan karena sifat baik mereka. Kamu tahu ada satu generasi yang tumbuh dengan gagasan bahwa kita semua itu sama. Jangan rasis, jangan menilai orang dari tampilannya, jangan menstereotipkan orang, jangan menghakimi orang. Maaf, sebenarnya itu sangat berguna. Saya langsung bilang, saya harus pergi sekarang, saya harus berangkat, saya sudah tidak punya waktu lagi. Dan untungnya dia juga langsung pergi. Saya baru mengerti apa yang terjadi di sana. Tapi dia bilang saya harus menelpon kantor polisi dan bertanya saja. Dan mereka benar-benar sangat-sangat serius menanggapi situasinya. Lalu langsung mengirim polisi ke taman. Dan saya berjalan ke jalan terdekat. Mereka bilang rekan-rekan mereka sudah menemukannya dan sudah membawanya pergi. Saya masih pulang ke rumah dan saya pergi ke kantor polisi. Lalu langsung membuat pernyataan. Setelah itu dia membawa saya ke rekan-rekannya. Maaf, ini adalah tentang seorang wanita Jerman yang menangis karena dia dilecehkan oleh seorang pria kulit hitam di taman. Perempuan di Eropa tidak aman. Oke, ya benar, lihat ini. Seorang wanita liberal pergi ke Afrika untuk merasakan budaya Afrika. Lihatlah, dia diraba-raba. Oh, Lihat ini. Mereka menari dengan gembira di sini. Karena anak laki-laki itu akhirnya berhasil. Ya. उल्टी-उल्टी हरकतें कर रहा है भाई देखो शर्म नहीं ओए ओ पैगे गोरी ने ini seorang wanita di India. Kami semuanya berdiri di sana melihatnya. Dan lihat, dia bahkan tidak memakai bikini. Dia bahkan tidak memakai bikini. Lihat ini. Ini adalah video yang ingin saya tunjukkan kepadamu. Jadi ini terjadi di suatu tempat di Eropa. Ini adalah sebuah kereta. Dan migran Afrika ini datang dan duduk tepat di sebelahnya dengan dua pisau ini. Apa yang akan kamu lakukan? Secara harfiah, kamu benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu takut kalau kamu berdiri. Bagaimana jika itu memprovokasi dia? Membuat dia marah dan dia mulai menusukmu dan selesai sudah. Kamu berakhir di salah satu video seperti ini. Lihat ini. Inilah yang mereka lakukan. Dan kamu bahkan tidak diizinkan membicarakan hal ini. Inilah yang dimaksud wanita Prancis ini ketika dia bilang wanita tidak aman. Bukan karena pria asli, tapi karena pria-pria impor dari budaya yang terbelakang ini. Sebelum mobilisasi luar biasa kalian, sistem peradilan sudah berusaha menghancurkan saya. Saya sudah dijatuhi hukuman 6 bulan penjara percobaan. Dan denda 3,000 untuk mengungkap perdagangan manusia di seluruh laut Mediterania. Dan kali ini, saya pikir tujuannya adalah menyelesaikan pekerjaan itu dengan mengirim saya ke penjara. Tapi ada sesuatu yang berubah. Mengikuti saran dari orang-orang terdekat saya memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri. Saya membagikan kisah saya kepada Anda dengan harapan kisah ini bisa menyentuh hati Anda. Dan sejujurnya, saya masih belum tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Anda. Apa yang terjadi? Jadi itu bagus. Jadi dia salah satunya. Tapi inilah yang terjadi. Lihat ini. Ini adalah wawancaranya. tidak, maaf. Aku sudah bersikap baik padamu selama ini. Aku sudah melakukan semua yang kamu mau. Sekarang, tolong, aku ingin kamu pergi. Aku tidak memanggil polisi seperti yang kamu minta. Maafkan aku. Aku tidak memanggil polisi seperti yang kamu minta. Aku hanya ingin kamu pergi sekarang. Itu saja. Dan sebenarnya, dia memegang lenganku dan mencoba memaksaku untuk menciumnya. Aku berteriak, aku menangis, aku bilang berhenti, stop, pergi. Kamu bilang kamu akan pergi. Dan saat itu, sebenarnya ada sebuah puff tepat di belakangku. Gadis ini jelas trauma. Dia sedang mengulang kembali traumanya saat menceritakan kisahnya. Bayangkan. Inilah keadaan masyarakat barat. Masyarakat ini sampai mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu masih mengajarkan dunia tentang nilai-nilai feminis. Dengarkan setiap wanita, percayai setiap wanita.
Sampai pada titik di mana seorang wanita, jika dia menceritakan kepada dunia di TV nasional tentang apa yang terjadi padanya, dia justru masuk penjara. Dia memegang kedua pergelangan tangan saya, dia membuat saya duduk di atas puff. Dan dia berkata kepada saya, tenanglah, tenanglah, berhenti menangis, berhenti menangis. Dan dia berkata, aku hanya mau satu hal, hanya satu hal. Setelah itu aku akan pergi. Hanya satu hal. Aku cuma minta satu hal. Jadi begitulah, aku benar-benar ketakutan. Apa yang kamu minta? Jadi, maaf ya ayah, ibu yang waktu itu nonton aku di TV, karena itu pasti nggak enak buat kalian. Tapi yang aku tanyakan ke kalian, lihat, aku ketakutan banget. Dan saat itu, tepat sebelum dia pergi, dia bilang, kamu tolong oralin aku. Dan aku, Ya Tuhan, Tuhan. di situ, aku menangis semakin keras, aku benar-benar sangat ketakutan. Jadi aku, wow, aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Sekarang tolong pergilah. Dan aku nggak tahu, dia kurang lebih, Sangat mengganggu. maaf, Ya Tuhan. aku membuka pintu. Dan aku tidak tahu bagaimana dia bisa pergi. Karena aku yakin dia tidak akan pergi. Sungguh, hanya ada satu kemungkinan dia akan pergi. Maaf, tapi aku yakin semua perempuan jujur yang hidup di dunia nyata dan menonton acara ini hari ini sangat tahu tipe pria seperti apa yang mereka takuti di jalan. Dan itu sudah cukup berbohong pada diri sendiri. Sudah cukup menahan diri untuk mengatakan. Kenyataannya, sebagian besar serangan dan pelecehan di jalan itu memang sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari imigran. Itu saja. Dia mengatakannya sambil lalu. Itu saja. Dia menceritakan seluruh kisahnya. Dan dalam 10 detik terakhir, dia mengatakan bahwa orang-orang berlatar belakang imigran merupakan ancaman terbesar bagi keselamatan perempuan Barat atau perempuan Prancis. Kenyataannya adalah mayoritas dari penyerangan di jalanan dan pelecehan itu C'est le fait en majorité de personnes d'origine immigrée. saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya minta maaf. Anda tahu, saya karena mengatakan hal itu, akun Instagram saya dilaporkan secara massal dan akhirnya ditangguhkan. Jadi, memang benar. Anda benar mengatakan bahwa ketika kita mengatakan hal-hal tertentu, ada asosiasi feminis yang mereka diam saja. Itu benar. Kami sebagai asosiasi feminis membungkam dia. Saya telah banyak dilaporkan, akun itu pun ditangguhkan. Jadi memang benar, Anda benar mengatakan bahawa ketika kita menyampaikan fakta-fakta tertentu, ya ada asosiasi feminis yang mereka diam saja. Mereka diam saja. Tidak ada yang mau berbicara untuk mendukung kecuali orang-orang yang pura-pura setarat. Harus dikatakan, harus dikatakan. Itu saja. Wow. Jadi kamu tahu maksud dia? Inilah yang dia bicarakan. Lihat ini. Lihat ini. Seorang wanita Italia hanya berjalan-jalan sebentar di Roma. Kamu dengar itu? Kamu dengar itu? Grazie. Sì, sì, no, lui è un po'... Di mana mafia Italia? Kamu tidak keluar di rumah, kamu keluar rumah dengan tampan, maaf. Aku tidak mengatakannya, aku tidak mengomentarinya, aku tidak hanya. Aku tidak mengerti apa yang baru saja kamu katakan, maaf. Aku mengerti apa yang baru saja kamu. Kamu sedang direkam. Aku baru saja. Aku tidak mengerti bagaimana mereka bisa menjaga hukum dan ketertiban. Di mana pria Italia? Di mana pria Prancis? Di mana pria Jerman? Tapi aku baik-baik saja. Seperti yang kamu lihat, aku tidak bisa merekam sendiri. Jelas aku tidak mengerti. Di sini tertulis, pencari suaka Muslim Afrika Utara di Roma memperingatkan wanita Italia, hati-hati saat keluar rumah, kamu harus memakai hijab. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar mengatakan itu, tapi itulah yang tertulis. Inilah yang sedang dia bicarakan. Lihat ini, video ini bahkan belum 2 minggu. Coba lihat yang ini. Lihat itu. Kelihatannya dari Afrika Utara. Lihat dia, ini memegang tangannya. Astaga, bagaimana itu bisa terjadi? Dan gerak-geriknya. Seks oral. Dan sekarang hubungan intim, ya ampun. Inilah yang dia bicarakan. Inilah yang wanita Prancis itu bicarakan. Dia sampai menangis. Dan seseorang berpikir, oke, mungkin kita perlu menangkapnya dan memberinya denda 3.000 euro, bahkan menjatuhkan hukuman padanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sungguh ini tidak masuk akal. Don Kit membicarakan hal ini, mari kita dengarkan dia.
Seorang wanita Prancis yang diserang oleh seorang migran Tunisia kini menghadapi hukuman penjara hanya karena menyatakan bahwa sebagian besar pemerkosa di Prancis adalah orang Afrika Utara dan kulit hitam. Besok, saya mungkin akan dijatuhi hukuman penjara tanpa penangguhan. Karena berani mengatakan di TV Prancis bahwa bahaya utama bagi perempuan di Prancis berasal dari pria imigran kulit hitam, Afrika, dan Arab. Padahal saya sedang membela seorang perempuan yang dirinya sendiri diperkosa oleh pria Afrika Tengah yang sedang dikenai perintah OQTF di halaman apartemennya di Paris. Setelah saya sendiri selamat dari percobaan pemerkosaan oleh seorang migran Tunisia 4 tahun lalu, saya tidak bisa tetap diam. Namun, karena telah mengucapkan kata-kata ini di sebuah acara televisi, jaksa penuntut menuntut hukuman penjara terhadap saya. Dengar dia tidak mengada-ada statistik itu, dia mengalami kenyataannya sendiri. Alih-alih melindungi perempuan Prancis dan mengejar para predator impor yang melakukan kejahatan ini, otoritas Prancis justru mengejar perempuan yang berani mengatakan kebenaran yang jelas. Lihat ini. Inilah kebenaran yang sedang kita bicarakan. Ini terjadi di Barcelona. Seorang pria Afrika Utara memukuli seorang wanita tak berdaya di Barcelona. Ya ampun. Lihat itu. Lihat apa yang telah mereka lepaskan. Ya ampun. Aku rasa dia akan jadi gila. Ada apa dengan orang-orang ini? Oh. Dia mungkin sudah dikenal olehnya, menurutku. Tetap saja, itu tidak berarti bahwa begini caranya. Ini yang seharusnya terjadi padanya. Tapi wanita Jerman itu menceritakan kepada kita tentang kehidupan di kawasan Islam di Berlin. Ada kawasan Islam di Berlin. Saya pergi ke Berlin pada tahun 2018 saya rasa. Hampir ya 10 tahun yang lalu. Saat itu tempatnya sudah kumuh. Dan saya berasumsi sekarang pasti lebih parah lagi. Rasakan saja Berlin. Neukölln. 0%. 0%. Bilang dong, apa itu? Aku sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan setiap hari aku semakin tidak tahan. Aku sangat senang kalau aku bisa keluar dari sini. Siapa? Aku tidak tahu itu apa. Apa itu seseorang? Mengambilnya. Malam-malam selalu ada orang mabuk yang berteriak-teriak. Kau tahu, ini yang tidak bisa kupahami. Kalau kau lihat semua daerah imigran di Eropa, kau hampir tidak melihat mereka. Kau hampir tidak melihat orang kulit putih. Jadi mereka bilang, fenomena ini disebut eksodus warga kulit putih. Jadi orang kulit putih pergi, tapi semua orang gila woke yang kita lihat, yang bilang pengungsi diterima, mereka sendiri tidak pernah tinggal di sana. Jadi saya tidak mengerti, apakah orang-orang woke itu meninggalkan daerah imigran, atau daerah mereka memang tidak pernah terdampak oleh kawasan imigran seperti itu. Ini mengingatkan saya pada Wakil Ketua Partai Hijau Inggris, Rachel entah siapa. Dia menulis surat kepada Dewan Kotanya, meminta mereka untuk tidak menempatkan migran ilegal di daerahnya, karena itu akan mengganggu ketenangan kota tempat tinggalnya. Tapi dia adalah tipe orang yang sangat mendukung pengungsi diterima. Jadi ya, jelas ada kemunafikan di sana. Sebenarnya, itu mengingatkanku pada yang ini. Lihat video ini. Lihat video ini. Ini baru saja keluar dari Wales. Wanita ini meminta orang-orang untuk menyediakan kamar bagi para migran ilegal ini. Aku penasaran berapa banyak migran ilegal yang sudah dia tampung. Aku penasaran berapa banyak migran ilegal yang sudah ditampung oleh Narendra Kaur, Owen Jones, atau Mehdi Hasan. Semua orang yang ingin menyambut para migran ini dengan karpet merah. Berapa banyak migran yang sudah mereka tampung? Hai, aku Toby. Aku adalah koordinator tunawisma untuk layanan pemuda Newport. Salah satu kelompok anak muda yang kami bantu adalah para pencari suaka dan pengungsi. Mereka berasal dari berbagai negara, seringkali melarikan diri dari perang. Kita bahkan tidak bisa membayangkan apa yang telah mereka alami. Sialan. Ya Tuhan, kapan empati bunuh diri ini akan melihat wajahnya? Dia benar-benar meleleh. Ini meleleh. Maaf. Saya rasa kekerasan yang telah kita lihat atau yang telah dilihat oleh orang Barat, Anda bisa dimaklumi jika tidak menunjukkan empati kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang pantas mendapatkan empati Anda. Anda tak bisa memberi empati sedikit pun. Anda tidak bisa mendeportasi mereka semua. Mereka harus pulang.
Kita tidak tahu siapa yang akan kehilangan akal sehatnya dalam 10 tahun ke depan. Kita tidak tahu siapa yang akan melihat semua wanita barat ini mengenakan pakaian barat. Dan suatu hari dia berkata, "Kamu tahu, saya tidak tahan lagi. Saya harus mencelakai mereka." Karena itulah yang sedang terjadi. Mereka adalah salah satu kelompok yang paling baik, penuh perhatian dan peduli yang pernah kami ajak bekerja sama. Mereka menjadi relawan di komunitas mereka kuliah, serta bekerja paruh waktu. Kami benar-benar membutuhkan orang tua asuh yang mau menawarkan rumah yang aman dan nyaman bagi anak-anak muda luar biasa ini. Jika Angga punya ruang di rumah dan ingin membuat perubahan nyata, hubungi Foster Wales hari ini. Hubungi Foster Wales. Ya ampun, wanita kulit putih liberal. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak tahu harus berkata apa.